untuk udara, dia tidak memiliki standar untuk alirannya. Jadi bisa saja berubah seiring dengan tekanan udara yang ada di jam tersebut atau di masa tersebut. Nah, dari lingkungan, kemudian cemaran yang dihasilkan oleh manusia tersebut sebagian besar akan diterima oleh reseptor. Reseptor itu adalah pihak yang menerima pencemaran. Penyebab pencemarannya manusia bisa kembali juga ke manusia. Nah, contohnya misalkan Anda membuang sampah, eh, tidak mengelola sampah, misalkan botol Anda buang sembarangan gitu ya. Kemudian Anda buang ke tempat sampah, tapi tempat sampah Anda tidak terurus, terbuka gitu. Saat musim pancaroba, ada hujan, dia akan menampung air hujan, dan saat hujannya tidak ada sekian hari, air hujan yang tertampung di dalam botol tersebut akan menjadi tempat perkembangbiakan larva dan akhirnya menjadi nyamuk. Nyamuk itu jadi vektor bagi manusia. Kan kembali lagi nih akibatnya ke manusia dalam bentuk vektor. Itu karena perilaku Anda yang tadi foto. Jadi belum tentu Anda buang sampah, kemudian kembali Anda tiba-tiba Anda didatangi sampah, ya nggak seperti itu ya. Jadi akibatnya akan berbeda. Kemudian eh, kebakaran hutan atau mungkin asap pabrik dari kegiatan industri itu bisa berakibat juga bagi manusia. Pencemaran udara. Kemudian apabila pencemaran udara, apakah akan berpengaruh bagi hewan? Ya, kalau udara sekitarnya itu asam karena asap pabrik, saat hujan asam, hewannya bisa minum air yang sifatnya asam. Tumbuhannya rusak ya karena hujannya asam. Material bangunan itu akan rusak karena tadi hujan asam. Ini salah satunya saja. Tapi kita bisa mendetailkan nanti satu persatu bagaimana reseptor ini menerima akibat dari pencemaran yang telah dilakukan. Jadi tahapannya adalah sumber pencemar ini akan mengeluarkan pencemar masuk ke media lingkungan dan selanjutnya akan diterima oleh reseptor atau manusia. Nah, yang berikutnya ini tadi sudah saya jelaskan tentang biogenik, yaitu sumbernya dari alam, kemudian antropogenik dari manusia. Untuk lingkungan tadi sudah saya jelaskan juga, ada 3 lingkungan yang terpengaruh karena pencemaran, bisa dari air, tanah, dan udara. Nah, sekarang yang berikutnya kita masuk ke baku mutu ya. Karena tadi pencemaran ini sangat penting untuk kita tanggulangi demi kehidupan kita sekarang dan masa mendatang, dan juga generasi yang mendatang yang kita harapkan mendapatkan bumi yang lebih baik lagi gitu ya. Kan harusnya kita mengharapkan generasi kita itu mendapatkan keadaan kehidupan yang lebih baik lagi, bukan kehidupan yang lebih baik lagi dalam usaha uang saja ya, tapi mereka mendapatkan lingkungan yang lebih baik lagi gitu. Bukan lingkungan uang ya, tapi lingkungan hidup yang lebih baik lagi. Oleh karena itu kita harus mengusahakan dari sekarang. Nah, usaha yang dilakukan secara umum oleh pemerintah dalam hal ini negara Indonesia yang terkait dengan pencemaran adalah menetapkan suatu baku mutu. Karena baku mutu ini adalah usaha awal untuk mencegah dampak dari suatu kegiatan manusia ke lingkungan hidup. Nah, baku mutu ini nanti bisa dipergunakan sebagai sarana untuk perizinan, ya tadi dalam AMDAL, pertemuan kemarin sudah saya jelaskan. Kemudian bisa juga dijadikan sebagai alat untuk pengawasan suatu lingkungan, ya contohnya pengawasan air, ya sungai, air laut, ya, air kolam renang, air minum, air bersih. Ya. Jadi ini adalah usaha untuk preventifnya, upaya preventifnya. Tapi baku mutu ini juga bisa sebagai upaya represif bagi institusi pemerintah dalam hal penegakan hukum untuk masyarakat yang melanggar atau tidak sesuai dengan tidak sesuai air limbah yang dikeluarkan ya, bisa limbah cair, kemudian bisa limbah gasnya ke badan lingkungan.
Nah, mereka akan dapat sanksi atau hukuman karena tidak sesuai dengan baku mutu dan berpotensi, dan telah berpotensi ya mestinya karena sudah menyebabkan pencemaran ya, dan berpotensi menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Jadi ini adalah fungsi dari baku mutu. Kemudian yang berikutnya adalah, nah kapan sih kita menerapkan suatu baku mutu, atau baku mutu itu tergantung dari hal apa saja gitu ya. Nah, ternyata baku mutu ini sesuatu yang tidak bisa berlaku secara umum ya. Misalkan contoh nih, saya punya baku mutu air limbah cair. Tapi air limbah cair itu ternyata beda-beda, bisa per industri ya, industri misalkan baku mutu industri logam itu akan beda dengan baku mutu untuk industri kulit atau industri tahu gitu. Industri makanan minuman itu akan beda. Baku mutu untuk industri makanan akan beda dengan baku mutu untuk industri minuman. Jadi per objek kegiatan lingkungan. Baku mutu rumah sakit tipe A itu akan beda dengan baku mutu limbah cair untuk rumah sakit tipe C. Ya, baku mutu limbah cair untuk laundry itu akan beda dengan baku mutu limbah cair untuk catering. Ya, jadi penerapannya itu per objek kegiatan lingkungan supaya kita bisa melihat hasilnya secara lebih terarah dan objektif. Kemudian yang berikutnya, baku mutu ini juga tergantung keadaan wilayah. Ya. Baku dimaksud dengan keadaan wilayah ini seperti ini. Indonesia ini punya baku mutu utama yaitu nasional, ya, berlaku secara nasional. Contohnya misalkan baku mutu kualitas air yang berlaku secara nasional. Nah, tapi daerah juga bisa membuat baku mutu mereka masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya. Tapi patokannya adalah baku mutu nasional ini adalah baku mutu yang paling longgar. Jadi daerah itu tidak boleh membuat baku mutu yang nilainya jauh lebih longgar daripada baku mutu nasional. Misal, batas besi di dalam air bersih itu adalah 0,3 baku mutu nasional. Suatu daerah tidak boleh membuat baku mutu maksimal besi 0,4. Karena itu berarti lebih longgar. Mereka boleh membuat 0,2, 0,1. Tapi tidak boleh lebih dari 0,3. Nah, jadi bisa disesuaikan dengan per wilayah. Kalau Anda googling itu nanti ada beberapa wilayah yang punya baku mutu mereka masing-masing. Khususnya wilayah-wilayah yang maju ya. Misalkan contohnya Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, di mana ada Jabodetabek, ya, Tangerang, wilayah industri, mereka punya baku mutu sendiri-sendiri karena supaya lingkungan mereka tetap terjaga. Jadi mereka nggak menggunakan baku mutu nasional. Tapi ada daerah yang nggak menggunakan baku mutu, tidak membuat baku mutu daerah. Artinya mereka merujuknya ke baku mutu nasional. Ya. Pulau Bali itu punya baku mutu sendiri loh. Pada Pulau Bali juga nggak ada industri nih. Kenapa? Karena di Bali itu mereka menginginkan supaya terjaga lingkungannya. Jadi mereka menetapkan baku mutu yang jauh lebih tinggi, jauh lebih strict ya, atau lebih ketat daripada baku mutu nasional demi kelangsungan pulau mereka. Nah, itu contohnya. Jadi penerapan baku mutu ini bisa per wilayah. Kemudian yang berikutnya, penerapan baku mutu ini juga disesuaikan dengan keadaan atau waktu. Jadi jika kita menilai baku mutu kualitas udara, itu harusnya kita menilai udara saat musim kemarau dan saat musim penghujan. Tidak bisa kita menilai baku mutu udara di daerah ini bagus, tapi kita tidak memberikan informasi bahwa kita hanya melakukan penilaian di musim penghujan. Ya mungkin musim penghujan udaranya bagus ya, karena tiap hari hujan, jadi yang gas-gas di udara ini sudah larut dalam air hujan, jadi saat pemeriksaan udara bagus, tapi nggak tahu saat musim kemarau. Oleh karena itu, pemeriksaan baku mutu ini memang harus tergantung pada keadaan waktunya. Penilaian oleh karena itu wajar apabila data untuk kualitas lingkungan suatu daerah ini hanya diterbitkan paling cepat itu 1 tahun sekali. Karena mereka butuh data tadi ya, kalau untuk lingkungan, baik lingkungan air maupun lingkungan udara, mereka akan butuh data 1 tahun.
minimal pada 2 musim yang berbeda tersebut. Karena Indonesia ada 2 musim ya, jadi musim penghujan dan musim kemarau tersebut. Oke. Oh ya, silahkan. Jika ada pertanyaan nanti silahkan bertanya di kolom chat ya, untuk bertanya di kolom chat jika ada pertanyaan. Jadi tidak perlu menunggu sesi bertanya supaya saya bisa lebih mudah untuk langsung menjawab jika ada pertanyaan. Gitu. Meskipun belum sampai slide-nya nggak apa-apa ditanyakan. Oke, yang berikutnya, nah sekarang apa hubungan baku mutu dengan status mutu lingkungan? Hubungan baku mutu dengan status mutu lingkungan adalah sebagai berikut. Jadi, baku mutu ini bisa menentukan apakah status mutu air itu, status lingkungan tersebut tercemar atau dalam keadaan yang baik. Ya, kalau sekarang yang Anda ketahui ya saat ini, jika baku mutunya kualitas lingkungannya kurang daripada baku mutu, maka dikatakan tidak tercemar. Tapi jika kualitas lingkungannya lebih daripada baku mutu, maka dikatakan baik, gitu kan. Nah, ini contohnya. Ini baku mutu yang berbeda-beda dan baku mutu yang di setiap daerah ya. Di Jogja ini ada baku mutu sendiri. Saya berikan contoh yang di Jogja ya, sendiri membuat baku mutu sendiri. Nah, meskipun demikian, Kementerian Dalam Negeri juga membuat baku mutu sendiri sesuai dengan kegiatan industri yang ada di daerah tersebut. Nah, ini adalah peruntukan baku mutu. Contohnya ini sederhana untuk baku mutu kualitas air nih. Untuk regional daerah ini meliputi ada fisik, kimia, dan biologi. Peruntukannya sesuai peruntukannya. Baku mutu air itu ada baku mutu air untuk minum, baku mutu air untuk rekreasi, baku mutu air untuk perairan, ya, baku mutu untuk pertanian, ya, itu juga ada beda-beda antara baku mutu, walaupun sama-sama air ya, tapi kalau air untuk air minum beda, untuk air bersih, untuk pertanian dan untuk industri. Nah, pedoman air tersebut ditetapkan dan dipergunakan untuk apa? Yang pertama adalah untuk mengembangkan pendekatan pedoman kualitas. Jadi nanti setelah ada baku mutu baru dikembangkan bagaimana metode untuk menentukan suatu kualitas air atau kualitas udara. Salah satunya tadi metode Storet. Kemudian sebagai pedoman yang sesuai dengan lingkungan tentunya, kemudian mengembangkan kerjasama antar instansi. Jadi ada kerjasama antar instansi DLH, ya Dinas Lingkungan Hidup, dengan instansi Kementerian Industri. Karena ada baku mutu tersebut, jadi harus ada kesamaan gitu ya, kesamaan persepsi. Kemudian yang berikutnya, sekarang kita masuk ke baku mutu metode Storet. Sekarang mengapa kita penting untuk mengetahui cara penentuan status mutu? Saya berikan suatu contoh kasus nih. Di suatu kualitas sungai itu dilakukan pemeriksaan bakteri Escherichia coli, E. coli. Dan diperoleh ternyata di situ angka E. coli-nya tidak sesuai baku mutu. Kemudian ada lagi pemeriksaan besi, kadar besi sesuai baku mutu. Ya, artinya kadar besinya masih sedikit, kurang. Kemudian mangan. Ini sesuai baku mutu. Kemudian ada lagi bau, ya. Ini sesuai baku mutu. Kemudian pH sesuai, warna tidak sesuai, warnanya sesuai misalnya. Nah, dari data ini Anda mau menyimpulkan apa nih? Apakah status mutu airnya itu baik, bisa layak dipergunakan untuk air minum, atau tidak untuk dipergunakan sebagai air bersih untuk rekreasi? Oh enggak. Terus orang yang sepertinya, oh enggak, kalau ada bakteri E. coli-nya enggak bisa untuk rekreasi, bisanya untuk industri. Kemudian peneliti yang lainnya akan komentar, karena ini enggak ada kesamaan perhitungan nih, mereka hanya berkomentar argumentatif. Oh tidak, air ini cocok
tidak cocok untuk semuanya, nggak sesuai karena ada indikator yang tidak sesuai nih bakteri E. coli gitu. Nah, di situ kita bisa membayangkan bahwa akan terjadi perdebatan karena semua argumentatif menilai dari 6 parameter ini, tapi mereka tidak punya nilai datanya, hanya sesuai tidak sesuai, tapi mereka tidak bisa mengambil kesimpulan komprehensif yang berdasarkan pedoman yang sama, gitu kan. Ada yang menganggap ini nggak sesuai untuk rekreasi, ada yang menganggap itu nggak sesuai, air ini nggak sesuai untuk rekreasi, ya bermacam-macam tanggapannya. Oleh karena itu, kita perlu menyatukan tanggapan-tanggapan tersebut untuk menjadi satu pedoman, supaya orang dalam menilai kualitas air itu bisa jelas. Orang satu menilai tercemar berat, orang yang berikutnya juga menilai tercemar berat karena kita pakai pedoman yang sama gitu. Jangan sampai saya dengan mendapatkan parameter seperti ini, saya menilai oh ini tercemarnya ringan nih karena yang tidak sesuai cuma satu. Peneliti yang lainnya bilang, oh walaupun cuma satu ini penting E. coli. Ini masuknya tercemar berat. Yang satunya bilang, oh ini masuknya enggak tercemar lah, ada cuma satu aja dari 6 yang diperiksa kok. Enggak ada kejelasan nih. Kemudian dinasnya tanya, ini gimana nih kepastiannya? Status mutunya tercemar apa enggak? Berat, ringan, atau sedang? Semua punya banyak argumen. Nah, karena banyak argumen itu menjadikan data jadi tidak objektif kan. Nah, untuk menjadi objektif kita perlu ada pedomannya. Oleh karena itu di Kemen LH 115 tahun 2003 kita ada salah satu pedoman ya. Yang pertama itu adalah metode Storet untuk menentukan status mutu. Jadi nanti status mutunya akan dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama adalah status mutu tidak tercemar ya, kemudian cemar ringan, cemar sedang, cemar berat. Jadi ada 4 status mutunya. Nah, status mutunya ini dibandingkan dengan apa? Dibandingkannya dengan data kualitas air yang telah diperoleh serta baku mutu airnya. Nih. Oke. Yang berikutnya, oke, jika ada pertanyaan nanti silakan dimasukkan ya ke dalam kolom bagian chat. Nah, untuk Storet sendiri gunanya adalah tadi untuk mengetahui mutu atau status mutu kualitas suatu sistem akuatik. Berdasarkan parameter apa? Parameter yang perlu diteliti dalam Storet itu sebetulnya ada 3 parameter, fisik, kimia, dan biologi. Semakin banyak parameter yang diperoleh dari data-data sekunder, maka metode Storet ini akan semakin valid. Gitu. Semakin banyak parameternya semakin valid. Semakin banyak data-datanya, time series-nya semakin banyak, maka data itu juga semakin valid juga. Nah, untuk metode Storet sendiri, kita perlu membandingkan beberapa data. Yang perlu diperhatikan di sini, dalam metode Storet, kita perlu membandingkan data nilai maksimal, maksimum, minimum, dan rata-rata. Ya, jadi ada nilai maksimum, minimum, dan rata-rata. Kemudian kita harus punya data baku mutunya. Jadi kalau ada data, misalkan ada 5 data ya, 5 data pemeriksaan, misalkan contohnya ini, pemeriksaan Fe besi, ya ada 5 data, Nah dari 5 data ini kita pertama tuh harus mengetahui nilai yang paling tinggi itu berapa, nilai maksimumnya, nilai minimumnya berapa, kemudian rata-rata dari 5 data itu berapa. Kemudian jangan lupa baku mutunya. Kalau ini kita bisa lakukan, maka perhitungan Storet bisa kita lakukan juga. Jadi ini syaratnya. Kemudian tadi saya sudah informasikan juga bahwa dalam metode Storet semakin banyak data, ya,
yang diperoleh, time series-nya semakin panjang, maka penentuan kualitas lingkungan itu akan semakin baik. Apapun, mau lingkungan air, tanah, udara. Time series semakin panjang, maka semakin baik. Nah, kita masuk ke berikutnya ya. Perhitungan untuk storage. Nah, kita lihat untuk perhitungan pada storage di sini. Angka negatif, yang pertama ya, Anda perlu ingat-ingat di sini. Angka negatif jika parameter melampaui standar. Jadi negatif jika melampaui standar. Kemudian angka 0, bukan positif ya, tapi angka 0 jika parameter memenuhi standar. Kemudian dalam storage ini ada hal yang unik yang perlu kita jadikan sebagai prinsip utama. Jadi pada storage ini lebih menekankan parameter biologi. Parameter biologi. Parameter biologi mendapatkan 3 kali dari nilai parameter fisik. Jadi dianggap paling penting karena dia punya scoring lebih tinggi. Kemudian disusul berikutnya adalah parameter kimia, mendapatkan 2 kali dari parameter fisik. Kenapa parameter biologi dianggap paling penting? Contohnya seperti ini. Apabila air itu jernih, air itu mengandung besi, ya. Air itu jernih, tidak mengandung besi, tapi mengandung E. coli. Maka apa yang terjadi? Bisa saja kemungkinan diare, KLB diare. Ya kan? Jadi kejadiannya itu akan seketika, akut seketika, KLB seketika. Tapi misalkan air itu jernih, tapi mengandung besi dan tidak ada E. coli, apa yang terjadi? Ya, tidak akan ada penyakit akut, tapi akan ada penyakit kronis sekian tahun. Nah, tapi ada lagi kasus misalkan air itu warnanya agak kehijauan, tapi ternyata dia tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya dan dia tidak mengandung E. coli. Apakah layak minum? Layak untuk diminum. Tapi kan sebetulnya estetikanya aja ya, kita jadi kok nggak jernih gitu. Tapi sebetulnya dia lebih aman daripada tadi air yang mengandung zat besi, atau yang lebih tidak aman lagi adalah air yang mengandung E. coli dalam jumlah tinggi. Nah, itu alasan mengapa storage lebih meninggikan parameter biologi dibandingkan kimia dan fisik. Gitu. Nah, kemudian angka rata-rata jika melampaui standar, maka diberi 3 kali nilai dari nilai maksimal. Ya, 3 nilai dari parameter maksimal. Kemudian semakin tinggi perhitungan sampelnya, maka penilaiannya menjadi semakin tinggi pula. Jadi 2 kali daripada sampel yang pengambilan sampelnya kurang dari 10. Kemudian jumlahkan semua nilainya, setelah itu baru masuk ke data status mutunya. Untuk pertanyaan saya sesuaikan dengan materi ya, nanti ya. Karena ini materinya perhitungan, jadi nanti saya sesuaikan dengan materinya. Oke, karena ini perhitungannya tidak mudah dan juga butuh perhatian. Ya, saya hanya memberikan tanya jawab sekarang. Ya, jadi silahkan dipahami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan sekarang. Ya, saya tidak melayani via WA ya atau via WA karena lebih sulit menjelaskan via WA dan Anda sudah saya berikan kesempatan sekarang untuk bertanya. Artinya harusnya Anda fokus sekarang untuk kuliah hari ini untuk bertanya. Jadi dimanfaatkan. Karena saya juga punya banyak keperluan yang lain, tidak mungkin menanggapi kalau satu ditanggapi via WA nanti satu kelas ada 40, kelas yang lain 40, 80 tanya saya semua, padahal saya mengampu berapa mata kuliah, nggak mungkin ya. Jadi silakan dimanfaatkan jika ada pertanyaan terkait perhitungan storage di dalam perkuliahan jam ini. Gitu. Oke, yang berikutnya, ini contohnya. Jadi tadi diberitahukan bahwa untuk parameter biologi akan mendapatkan 3 kali, ya, akan mendapatkan
3 kali nilai lebih tinggi dari parameter fisik. Ini kan 3 kalinya semua ya, ini juga 3 kalinya. Ini juga 3 kalinya. Kemudian untuk parameter kimia akan mendapatkan nilai 2 kalinya dari parameter fisiknya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ini untuk pengambilan sampel kurang dari 10. Nah, jika mengambilnya lebih dari 10, maka nilainya akan 2 kalinya. 2 kali dari yang pengambilan sampel kurang dari 10. Jadi pada umumnya di Indonesia ini kita mempergunakan penilaian untuk sampel yang kurang dari 10. Biasanya dalam satu titik itu kita mengambil tiga sampel ya, 3 sampel untuk penilaiannya. Oke, 3 sampel. Jadi misalkan mengambil sampel air untuk meneliti Fe ya kita hanya mengambil 3 sampel di setiap titiknya. Pada umumnya seperti itu. Jadi biasanya kita pakai perhitungan yang ini. Kemudian setelah kita menghitung setiap parameter tersebut, scoringnya, kita total skornya. Setelah kita total skornya, kita lihat ke dalam tabel yang di bawah ini, ya tabel ini, ya. Di tabel ini terlihat bahwa dari jumlah skor yang telah kita kumpulkan di sini, kita bisa konversikan atau kita bisa kategorikan ke status mutu air. Kalau jumlah skornya ternyata 0 semua, maka dianggap memenuhi baku mutu. Kemudian jika skornya antara -1 sampai -10, minusnya semakin banyak, maka dia ringan. Semakin banyak minusnya, -11 sampai -30, maka cemas sedang. Dan jika minusnya lebih dari 30 atau 31, 32, maka masuk cemar berat. Nah, ini untuk jalannya metode Storet. Oke, sekarang kita lihat ke tabel yang ini. Untuk tabel yang ini kita lihat untuk HG. Ini cara pemberian skor. HG, saya minta kita sama-sama melihat ke tabel yang HG. HG itu adalah raksa. Raksa parameternya apa? Masuk parameter kimia. Sampai di situ dikunci dulu bahwa kita masuk parameter kimia. Jadi kita memperhatikan data yang ini, tabel yang kolom ini, kimia. Ya, kolom kimia. Nah, baku mutunya ada enggak? Oh, baku mutunya ada, yaitu 0,02. Jadi ya untuk storage kita harus punya pertama kategorinya, itu parameter apa? Oh, sudah jelas nih kategorinya parameter kimia. Oke. Kemudian baku mutunya ada. Oke, baku mutunya ada yaitu 0,002 mutu Hg-nya. Nah, sekarang ternyata ini adalah sudah data yang sudah jadi. Jadi kita nggak perlu yang namanya menghitung rata-rata. Ini sudah ada data rata-ratanya. Sudah ada juga data maksimalnya. Sudah ada data minimalnya. Kita langsung diminta menganalisis. Nah, sekarang kita lihat data maksimal. Data maksimal itu dari sekelompok sampel yang diambil, data yang diambil, ternyata data paling tinggi adalah nilainya 0,0296. 0,0296 ini lebih atau memenuhi baku mutu? Lebih, Bu. Lebih, Bu. Lebih. Kalau lebih berarti nilainya 0 atau minus? Minus, Bu. Minus. Minusnya berapa? -2. -2. Ya, di sini minusnya -2. Sekarang, nilai minimalnya. Nilai minimalnya 0,006. Nilai 0,0006 ini memenuhi baku mutu atau lebih baku mutu? Memenuhi, Bu. Kalau memenuhi nilainya berapa? Nilainya 0, Bu. 0. Jadi kita masukkan nilainya 0. Kemudian kita masuk ke nilai rata-rata. Ini masuk nilai rata-rata. Rata-ratanya 0,0082. 0,082. 0,082 ini melebihi atau memenuhi
Melebihi, Bu. Melebihi. Kalau melebihi nilainya minus atau 6. 0? Minus Minus. 6, Bu. Iya, minusnya minus 6. Karena ini kita membandingkan nilai rata-rata, ya. Jadi kita lihat, kita membandingkan nilai rata-rata di sini, ya, ke 6. Yang kita bandingkan kan nilai rata-rata nih. Yang kita bandingkan kan ini nilai rata-rata. Berarti kita lihatnya nilai rata-rata. Oh, rata-ratanya lebih dari baku mutu, berarti minus 6. Nah, sekarang tambahkan saja. Minus 2 tambah 0 tambah minus 6, yaitu minus 8. Nah, dari scoring ini, di sini dinilai skor 0, di sini skor 8, di sini skor 0. Nah, totalnya misalkan, totalnya berapa ya ini? Wah, belum tahu nih. Ada yang belum kehitung nih. Yang belum kehitung itu adalah BA nih. Barium dan F. Ya, barium. Bariumnya berapa nih skornya? Sekarang saya coba Anda berikan skor. Kalau di sini kan informasi yang ada di dalam data ini kan ya, yang ini kan informasi untuk Hg nih, cara menghitung Hg. Sekarang ngitung barium. Barium masuknya parameternya apa? Parameter kimia, Bu. Oke, berarti kita lock di sini. Kita kunci di sini parameter kimia. Oke. Baku mutunya sudah ada nih, 1,5. Perhatikan angkanya, 1,5. Nilai maksimalnya 17,4. Dapat skor berapa? Langsung saya tanya. Dapat skor berapa? Minus, Bu. Iya, minusnya minus berapa? Minus 2. Minus 2. Kemudian nilai minimalnya 11,23. Minus, Bu. Minusnya minus berapa? Minus 2. Minus 2. Kemudian nilai rata-ratanya untuk barium 15,3. Dapat minus, Bu. Minusnya minus berapa? Minus 6. Minus 6. Berarti total berapa? Minus 10, Bu. Minus 10. Sekarang kita lihat lagi yang AS. Arsen. Arsen baku mutunya 0,5. Nilai maksimalnya 0,0014. Skornya dapat skor berapa? 0, Bu. 0. Ya, skornya 0. Kemudian minimalnya TT itu tidak terdeteksi, berarti dia sangat kecil sekali. Berarti dapat skor berapa? Skor 0, Bu. 0. Nilai rata-ratanya 0,0004. Dapat skor berapa jika dibandingkan dengan baku mutu? Dapat skor 0, Bu. 0. Berarti betul ya ini 0. F juga dinilai 0 juga nih. Nah, sekarang kita total nih. Di sini 0 tambah minus 8 tambah 0 tambah minus 10 tambah 0. Total berapa? Minus 18, Bu. Total minus 18. Oke. Total minus 18 kita tarik lagi ke slide yang berikutnya. Minus 18 berarti dia masuk apa mutu airnya? Memenuhi baku mutu, cemar ringan, cemar sedang, atau cemar berat? Cemar sedang. Cemar sedang. Cemar sedang. Nah, gitu caranya. Ya, gitu caranya. Nanti silakan cara-cara tersebut digunakan untuk menilai tugas ini. Ya, ini ada tugas, saya berikan tugas seperti ini. Silakan tabel ini nanti Anda pindah ke Word, kemudian Anda tuliskan skornya masing-masing seperti tadi saya beritahukan. Kemudian setelah itu ditotal, setelah itu baru Anda konversi ke kategori status mutunya. Masuk apa? Memenuhi baku mutu, cemar ringan, cemar sedang, atau cemar berat. Gitu. Mudah kan ya? Bisa ya? Ada pertanyaan dulu atau enggak ini sebelum kita latihan lagi? Karena hanya tinggal satu latihan lagi. Silahkan jika ada pertanyaan langsung
pertemuan ini? Izin bertanya, Bu. Iya. Ini Bu, misalnya kalau baku mutunya itu 0,02. Terus ada satu nilai di antara maksimum, minimum, dan rata-rata itu nilainya 0,022. Itu apakah melebihi baku mutu atau tetap hasilnya sama Bu seperti baku mutu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau tulisannya adalah 0,02 itu sama dengan 0,0020. Jadi kalau 0,02 itu 0,020. Jadi kalau datanya adalah 0 yang misalkan data maksimum 0,021 ini dianggap melebihi. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan. Jadi kalau ada tulisan 0,02 seperti yang di contoh ZN ini ya, ini artinya berarti 0,02 ini. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Izin Bu, Ya, pertanyaannya ya, silahkan tapi bertanya sesuai dengan ini ya, yang kita bahas ini tentang metode Storet ya. masih bingung tentang apa perhitungan. Ya, kalau bingung tentang perhitungan, kita coba sekali lagi ya. Sekali ini saja ya. Sekali lagi. Baik Bu. Karena saya tidak mungkin mengulang kembali hanya untuk satu mahasiswa yang bingung ya. Kalau masih bingung lagi silakan tanya ke temannya. Jadi saya hanya mengulang sekali lagi. Kita lihat untuk kita mulai lagi untuk HG deh ya. Tadi Anda mulai paham ya. HG. HG itu di sini masuk parameternya apa? Parameternya masuk ke kimia. Ya, parameternya masuk ke kimia. Di sini ada tulisan kimia. Kalau parameternya masuk ke kimia, jadi peneliti itu mengunci data di parameter kimia ini. Kemudian kita bandingkan data-data maksimum, minimum, dan rata-rata dengan baku mutu. Kita lihat maksimalnya. Maksimalnya 0,0296. 0,0296 ini adalah lebih dari baku mutu. Ya, karena baku mutunya 0,02. Kalau Anda bingung ini kenapa lebih atau enggak, saya nggak bisa menjelaskan karena ini harusnya Anda paham. 0,02 itu harusnya lebih ya. Saya nggak bisa menjelaskan lebih detail lagi nih kalau udah seperti itu karena harusnya ini SD pun juga tahu nih di mana angka 0,02 nih lebih besar daripada 0,020. Ya. Karena lebih maka dia diberi skor -2. Karena lebih. Kemudian yang berikutnya nilai minimal 0,0006. Nilai 0,006 ini dibandingkan dengan baku mutu ternyata sesuai atau kurang dari baku mutu. Maka tadi sudah dijelaskan jika Storet itu sesuai dengan baku mutu maka 0. Kemudian yang berikutnya nilai rata-rata 0,008. Jika dibandingkan dengan baku mutu, ya maka lebih daripada baku mutu. Kalau lebih berarti dia akan punya skor berapa? Kita rujuk ke sini. -6. Ya, -6. Nah, kemudian skor totalnya di total -2 tambah 0 tambah -6 yaitu -8. Oke, kalau masih bingung, silahkan tanya teman tadi yang sudah jelas. Gitu ya, supaya bisa saling menjelaskan. Itu oke. Yang berikutnya tadi untuk tugasnya silakan kerjakan yang tugas ini ya, dipindah ke kolom buat. Nah, sekarang kita kerjakan bersama-sama yang ini. Untuk yang ini peneliti mengambil sampel dan melakukan penelitian mengambil sampel untuk memeriksa parameter PB. PB itu timbal. Ya, timbal itu masuk parameter kimia. Nah, peneliti tersebut mengambil 8 sampel. 8 sampel di suatu titik air dan diperoleh data-datanya sebagai berikut, 1 sampai 8 ini. Sekarang
saya minta berapa skor untuk data kadar PB di air tersebut. Silakan kalian coba menghitung. Saya berikan waktu 5 menit. Berapa skor untuk kadar PB atau timbal ya, di air tersebut? Berapa skor storage-nya? Berapa skornya? Kemudian masuk kategorinya apa? Ya meskipun kalau kita menyusun kategori itu tidak benar ya kalau hanya satu parameter saja, tapi kita untuk belajar lah ya ini ya, jadi nggak masalah. Saya berikan waktu 5 menit. Apakah langsung atau langsung saja Bu Ayu? Langsung saja saya share screen. Silakan yang mau menjawab, yang bisa menjawab silakan tuliskan di kolom chat jawabannya ya. Nama, kemudian NIM-nya, kemudian skornya berapa untuk kadar PB-nya, kategorinya apa. Silakan dijawab di kolom chat. Maaf, izin bertanya, Bu.
sudah ada jawaban nih. Parameter maksimal dan minimal. Untuk storage, kita menggunakan parameternya maksimal, minimal, dan rata-rata. Frisenia, sudah sampai rata-ratanya juga dihitung belum? Dua empat. Benar 24. Coba ya. Yang lainnya ada enggak jawabannya? Bentar Bu, mau hitung ulang. Masa 24? Kita kan hanya satu parameter ini. 16. Oke, kita hitung ya. Kita hitung sama-sama. Oke, kita hitung sama-sama. Sekarang kita dari data, kita lihat data ini. Data ini. Nah, data ini ya kita lihat ya. Oke. Kita sudah tahu baku mutunya. Baku mutunya 0,03. Sekarang, nilai maksimal dari data ini. Data yang ada di sini, ya data ini. Nilai maksimalnya berapa? Nilai maksimalnya yang mana? Bisa ada yang respon? Nilai maksimalnya berapa? Dari data ini? Dari data ini, ya, nilai maksimalnya berapa? Nilai 0,056 ya, Bu. Iya, 0,056. Nilai maksimal itu nilai paling tinggi. Ya, nilai maksimal. Nilai maksimal. Ya, 0,056. Nilai maksimalnya jika dibandingkan dengan baku mutu, ini 0,03, melebihi atau memenuhi? Melebihi Bu. Melebihi baku mutu. Kalau melebihi baku mutu, skornya dapat skor berapa? -2. -2. Kita ingat ya, ini parameter kimia, jadi kita log di sini. Ini nilai maksimal, berarti -2. Nah, sekarang nilai minimalnya berapa dari data ini? Data yang ada di 0,01 Bu. 0,01. Coba cek. Iya, 0,01 paling kecil, minimal ya. 0,01 jika dibandingkan dengan baku mutu ini 0,03 melebihi atau memenuhi? Memenuhi Bu. Memenuhi, berarti skornya berapa? 0 Bu. 0. Kemudian rata-rata dari data ini. Rata-ratanya berapa? Aduh, menghitung rata-rata. Ya iya, ini kan pakai rata-rata. Karena tadi yang data yang tadi, yang sebelumnya ini, itu Anda sudah enak, sudah dapat maksimal, minimal, rata-rata. Kalau Anda mengolah, itu mulai dari seperti ini. Untuk memulai masukkan maksimal, minimal kan seperti ini. Untuk diperoleh rata-rata, berarti peneliti di data yang di atas, ya, yang data ini, itu peneliti sudah menghitung rata-ratanya. Ini nggak mungkin hanya satu sampel. Ini pasti berasal dari data yang seperti ini. Rata-ratanya berapa ini? Data di atas. Makan dong rata-rata. Itu nama makan. Ibu, kalau nggak salah 0,03625. Iya, betul. 0,03625. Betul, itu memang. Ya, jadi rata-ratanya 0,03625, rata-rata PV-nya. Kalau begitu, nilai rata-rata ini jika dibandingkan dengan baku mutu, ya, memenuhi atau melebihi? Melebihi. Melebihi. Kalau melebihi berarti dia punya skor berapa? -6. Kalau begitu, skor total untuk ini berapa? -8. Skor totalnya -8. -8 masuk kategori cemar apa?
Ringan, Bu. Ringan. Jadi untuk PB-nya dia masuk kategori cemar ringan. Nanti ada yang sampai 24 tuh dari mana gitu. Mungkin ini aja kalau ditambahkan ya, ini aja ditambahkan aja minus 10 kok, ini kan cuma satu parameter. Kenapa ada sampai minus 24? Ya, coba ya. Jadi ini minus 8 berarti masuk cemar ringan untuk yang PB. Gitu. Tapi kalau kalau ada yang data yang lainnya berarti nanti ditambahkan lagi scoringnya, apakah masih tetap di minus 8 atau malah parameter yang lainnya juga bertambah lagi. Itu ya contohnya nih. Contohnya yang ada di dalam apa namanya? Di dalam permen LH ya. Permen LH kaitannya dengan baku mutu itu disajikan seperti ini. Coba saya bagikan. Ini, Anda nanti silakan dulu di internet cari Permen LH 115/2003. Jangan bersumber dari slide saya saja, karena slide saya itu sebetulnya mengambil dari sini. Ya, jadi cari yang masternya, ya, yang utamanya. Permen LH 115/2003. Browsing di internet ada banyak. Internet itu sumbernya bukan untuk melihat TikTok saja ya atau YouTube ya, tapi juga sumber-sumber seperti ini. Nah, contohnya ini. Nah, dilihat di sini ya, Anda bisa kelihatan tidak di sini? Ada data status mutu stasiun 1 Sungai Ciliwung. Kelihatan di layar Anda? Kelihatan, Bu. Kelihatan nih. Peneliti ya Dinas Lingkungan Hidup menilai tiap skor di sini yang punya baku mutu yang dia nilai. Kalau nggak punya baku mutu tidak dinilai. Ya, yang ada baku mutunya di scoring semuanya. Ya, di scoring semuanya, semua setelah itu ditambahkan ternyata 58. Nah, sampai pada kesimpulan artinya kalau skornya 58 masuk dalam cemar buruk, ya, cemar berat. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau tadi kan kita hanya nilai PB saja, ya itu masih belum sesuai, harus kita tambahkan lagi memang. Tapi kan itu untuk supaya kita tahu nih bagaimana sih si peneliti itu mendapatkan nilai maksimal, nilai minimum dari rata-rata ya dari data tadi seperti tadi sebetulnya. Sebetulnya dia punya data untuk contoh nih HG, itu sebenarnya dia punya data mungkin 5, mungkin 6, nggak tahu. Tapi dia bisa dari data 6 data itu misalkan dia menentukan mana yang maksimal, datanya berapa, nilai berapa, minimum berapa, kemudian dia hitung rata-ratanya, baru di scoring. Nah, itu perwujudannya kalau kita melakukan analisis data. Ini juga bisa dijadikan penelitian nih, misalkan Anda, saya gimana ya caranya supaya saya meneliti tapi tidak perlu langsung meneliti air, caranya gimana lah? Kamu bisa nih, misalkan ada air sungai di daerahmu yang selalu diambil datanya oleh Dinas Lingkungan secara rutin setiap tahunnya, dan dia punya data, misalkan data 10 tahun, nah kamu bisa minta data mereka, minta izin apakah diperbolehkan, minta izin data 10 tahun tersebut, kemudian Anda bisa olah menjadi status mutu air, dan itu bisa jadi hasil penelitian. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Silahkan sebelum saya tutup. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, sudah jelas ya? Oke. Iya, Kalau Bu, sudah sudah jelas, jelas. berarti saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita tutup dengan berdoa untuk mengucapkan syukur karena perkuliahan ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya 35 orang dalam perkuliahan hari ini. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan tanya pada teman Anda yang tadi merespon, ya bisa menjawab dengan baik. Dan teman yang tadi diminta tolong, silahkan mengajarkan. Semakin kita banyak berbagi, maka kita akan semakin pintar juga. Kita memintarkan orang lain dan kita semakin pintar karena semakin paham dalam menjelaskan. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya semua. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat semuanya. Salam untuk keluarga dan teman-teman di kos atau di rumah Anda. Selamat pagi semua. Terima kasih. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Pagi, Bu. Saya Terima tutup kasih, ruang Bu. meetingnya.